Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Kediri dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kiranya setiap kita senantiasa bersukacita untuk hari baru yang Tuhan beri, dan karenanya mari memperlengkapi diri dengan merenungkan firman Tuhan yang senantiasa menuntun langkah kehidupan kita. Bersama kita berdoa dan memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pagi ini. Kami menyambut anugerah Tuhan. Kami siap untuk menjalani aktivitas hari ini. Maka ya Tuhan, kiranya perenungan firman ini akan membuat kami menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa diperlengkapi dan dimampukan untuk berjalan di jalan kebenaran yang Tuhan kehendaki. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sarapan pagi ini kita akan merenungkan tema berlindung di balik kesalehan. Diambil dari Matius pasal 23 ayat 27 sampai 28. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, suatu siang saat sedang makan di rumah makan, dari meja belakang terdengar percakapan dua orang ibu-ibu yang sedang asik berbicara kehidupan bergereja. Awalnya saya tidak perhatian karena keduanya nampak bercakap tentang pengalaman di gereja masing-masing. Namun lama-kelamaan pembicaraan itu semakin seru dan asyik, karena tidak hanya berbicara soal gereja A dan juga B, melainkan juga kejelekan gereja C, D, E, F, G, sampai buruknya pendeta atau full timer A ke B, B ke C, C ke D, dan akhirnya ke E. Padahal siang itu mereka baru saja pulang dari gereja karena masih berpakaian rapi. Dalam hati saya cuma berkata, Tuhan ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bapak, Ibu, dan Saudara, betapa sering orang menyebut diri sebagai Kristen, tapi hanya menampakkan kesalehan hidup itu di luarnya saja, namun laku kehidupannya tidak menampakkan Kristus ada di dalam dirinya. Hal inilah yang juga dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi di zaman Yesus, yang merasa dirinya sebagai orang benar dan saleh karena mereka adalah penjaga dan penegak hukum Taurat. Tapi rupanya mereka berlindung di balik kesalehan untuk menutupi kebobrokan spiritualitas dan laku kehidupan. Bacaan kita merupakan teguran keras Yesus terhadap orang-orang yang menampakkan kehidupan seperti demikian. Bahkan Yesus menggambarkan layaknya kuburan yang bersih di luarnya, tetapi di dalamnya tidak ada kehidupan karena tinggal tulang, belulang, dan pelbagai jenis kotoran. Kemunafikan dan kedurjanaan memang bisa ditutupi sementara dengan kesalehan palsu. Namun kesalehan palsu tidak selamanya bisa menutupi kebusukan atau kemunafikan di dalamnya. Pada waktunya kebohongan akan terungkap, laku kehidupan seseorang yang asli akan nampak. Akhirnya orang bisa membedakan mana yang benar dan mana orang yang pura-pura benar. Kesalehan kita bukan untuk menutupi kebobrokan, karena itu adalah kemunafikan. Kesalehan palsu juga tidak pernah bisa melindungi diri kita dari kedurjanaan diri, sebab itu adalah sebuah kesalahan. Yang perlu dipahami bahwa kesalehan adalah
bukti bahwa kita memiliki dan membangun relasi yang intim dengan Tuhan dalam hidup. Kesalehan itulah yang membuat kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Sehingga kesalehan memampukan setiap kita untuk menampakkan laku kehidupan yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan, tidak hanya di luar saja, tetapi juga di dalamnya. Sehingga orang melihat Kristus ada dalam setiap tutur kata dan laku kehidupan kita semua. Kiranya kita benar-benar menjadi orang yang saleh, bukan orang yang pura-pura saleh. Amin. Mari Bapak Ibu bersama kita berdoa. Secara khusus kita akan mendoakan pertumbuhan iman dan juga perkembangan Jemaat Bajem Tanjung. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur pagi ini Tuhan memperlengkapi kami dengan firman-Mu. Jadikanlah kami sebagai orang yang benar, orang yang saleh, bukan untuk menutupi kebusukan diri, tapi benar-benar membangun relasi yang intim dengan Tuhan, sehingga luar dalamnya kami menunjukkan bahwa Kristus ada dalam setiap laku kehidupan dan tutur kata kami, sehingga orang dapat melihat Kristus ada di dalam hidup kami masing-masing. Pagi ini ya Tuhan, kami bersama secara khusus berdoa untuk jemaat di Bakal Jemaat Tanjung. Tuhan, berkatilah pertumbuhan iman mereka. Tuhan, berkatilah gereja ini supaya mereka memiliki semangat, sukacita untuk membangun kehidupan bersama sebagai gereja Tuhan di GKI Bajem Tanjung. Berikanlah kesatuan hati, berikanlah topangan supaya dalam pertumbuhan maupun juga perkembangan mereka, karya Tuhan nyata melalui setiap karya pelayanan yang dilakukan oleh saudara-saudara kami yang berada di Bajem Tanjung. Dan kiranya Tuhan berkatilah juga tim Grand Design Bajem Tanjung yang berusaha untuk merumuskan segala sesuatunya untuk pertumbuhan dan perkembangan Bajem Tanjung. Kiranya setiap masukan maupun juga hal yang diupayakan itu semata untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pemeliharaan-Mu bagi jemaat di Bajem Tanjung. Dan pagi ini pun kami siap untuk memulai segala aktivitas kami. Tuhan, sertailah kami, berkati seluruh kehidupan kami, berkatilah kehidupan seluruh keluarga kami, dan berkatilah usaha dan pekerjaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani aktivitas hari ini. Tetap semangat, tetap sukacita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua.